Jiwa terpilih, ketahuilah bahwa tidak ada hal yang terjadi dalam hidupmu yang benar-benar kebetulan. Bahkan rasa hampa, kegelisahan, atau keanehan yang kamu alami belakangan ini semua memiliki makna yang lebih dalam. Tidak sedikit orang yang mengira bahwa hidup mereka sedang sial. Padahal sesungguhnya mereka sedang berada di ambang perubahan besar. Di alam spiritual, sebelum sesuatu yang besar datang menghampiri, jiwa manusia akan terlebih dahulu mengalami getaran-getaran awal sebagai penanda. Getaran itu bisa berupa rasa tidak nyaman, perubahan suasana hati, atau bahkan peristiwa yang tampak seperti musibah. Namun, di balik semua itu, ada pola ilahi yang sedang bekerja. Ketika Tuhan hendak memberimu kekayaan dalam bentuk apapun, uang, relasi, kedamaian, atau misi suci, Dia akan mempersiapkan wadahnya terlebih dahulu, yaitu jiwamu sendiri. Maka jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu sedang berada di ujung kehancuran. Bisa jadi kamu sedang mengalami proses penyucian, proses pembentukan, dan proses peralihan dari hidup yang lama menuju hidup yang lebih penuh kelimpahan. Dalam video ini, kita akan membahas 9 tanda aneh yang sering muncul sebelum kekayaan besar datang ke dalam hidupmu. Dan bisa jadi, 1 atau lebih tanda ini sedang kamu alami saat ini. Sebelum kita mulai pembahasannya, izinkan aku mengajakmu untuk menegaskan niat dan kesadaranmu hari ini. Jika kamu merasa bahwa isi video ini menyentuh hatimu dan sejalan dengan perjalanan hidupmu, silakan klik tombol subscribe sekarang juga dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk channel ARS Pandangan Hidup. Channel ini dibuat sebagai ruang batin untuk mereka yang sedang mencari arah, kekuatan, dan makna dalam perjalanan hidup yang penuh misteri. Jangan lupa juga tinggalkan komentar di bawah 9.9 Saya siap menerima kekayaan yang Tuhan siapkan untukku. Dengan menuliskan afirmasi itu, kamu sedang menyatakan bahwa kamu bukan hanya berharap, tapi juga siap menjadi wadah dari apa yang Tuhan hendak percayakan kepadamu. Karena dalam hukum spiritual, penerimaan hanya terjadi ketika seseorang telah menyatakan kesiapan. Dan komentar itu, sekecil apapun, bisa menjadi titik tolak vibrasi rezeki yang akan datang mendekat. Maka jangan anggap remeh langkah kecil ini. Tuhan mencatat setiap getaran niat yang lahir dari keikhlasan. Siapa tahu hari ini adalah awal dari peristiwa besar yang akan mengubah hidupmu selamanya. Mari kita mulai pembahasan yang mendalam ini. Tanda demi tanda. Tanda pertama yang sering dialami oleh jiwa terpilih sebelum kekayaan besar datang adalah hilangnya semangat secara tiba-tiba. Kamu mungkin merasakannya beberapa waktu terakhir. Bangun pagi terasa berat, aktivitas yang dulu membuatmu bergairah kini terasa hambar. Kamu mencoba tersenyum, tapi hatimu seperti kehilangan cahaya. Orang di sekitarmu mungkin tidak menyadari apa yang kamu rasakan. Karena di luar kamu tetap terlihat baik-baik saja. Tapi di dalam ada kekosongan yang kamu sendiri tak bisa jelaskan. Jiwa yang sedang disiapkan untuk kelimpahan seringkali terlebih dahulu harus dikosongkan dari energi lama. Tuhan tidak akan menuangkan anggur baru ke dalam wadah yang lama. Maka energi-energi lama dalam dirimu, ambisi kosong, semangat semu, paksaan dan tekanan harus terlebih dahulu diluruhkan. Inilah yang membuatmu kehilangan semangat. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu sedang dikalibrasi ulang oleh Tuhan. Seperti tanah yang digemburkan sebelum ditanami benih, begitu juga jiwamu. Proses ini bisa menyakitkan dan membingungkan, tapi jangan buru-buru mengusirnya. Rasakan dan pahami, karena bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk menik kekayaan besar yang akan tumbuh dan berbuah di musim hidupmu yang baru. Banyak orang panik ketika semangatnya tiba-tiba hilang. Mereka mengira itu adalah tanda kegagalan, depresi, atau kemunduran. Padahal, jika kamu memahami secara spiritual, itu bisa menjadi indikasi bahwa hidupmu sedang ditata ulang.
Bayangkan sebuah pohon besar yang akan berbuah lebat. Sebelum buah itu muncul, daun-daun lama seringkali gugur dahulu. Sebelum pagi menjelang, langit harus benar-benar gelap. Dan sebelum kekayaan menghampiri, jiwa harus melalui malam sunyi pembaruan. Jadi, saat kamu merasa kehilangan gairah, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu hancur. Justru saat itulah kamu sedang mengalami mati untuk dilahirkan kembali. Versi lamamu yang terlalu sibuk mengejar dunia, yang takut kehilangan, yang hidup berdasarkan tekanan orang lain, harus lebih dahulu luruh agar versi baru yang lebih kuat bisa bangkit. Proses ini bukan kelemahan, tapi kekuatan tersembunyi yang sedang mengakar. Maka izinkan dirimu mengalami kekosongan ini dengan penuh penerimaan. Jangan tergesa-gesa menyembuhkan, karena yang sedang disembuhkan bukan hanya tubuhmu, tapi juga jiwa dan jalan takdirmu. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan terkejut melihat siapa dirimu yang baru yang telah siap menampung berkah besar dari Tuhan. Tanda kedua yang sering muncul sebelum kekayaan datang adalah munculnya masalah keuangan tanpa sebab yang jelas. Kamu mungkin mulai merasa bahwa uangmu cepat habis, tagihan datang bertubi-tubi, atau ada pengeluaran tak terduga yang terus muncul. Yang membingungkan, kamu merasa sudah berhemat, kamu bekerja keras, tidak boros, dan bahkan mencoba mengatur keuangan sebaik mungkin. Tapi tetap saja, uang seperti mengalir keluar begitu saja. Ini bukan karena kamu bodoh atau tidak mampu mengatur uang. Ini bisa jadi adalah proses spiritual yang sedang kamu alami. Dalam banyak kisah, para jiwa yang dipilih Tuhan untuk menerima rezeki besar selalu ada masa perkacauan finansial sebelumnya. Masa di mana sistem keuangan lama dalam hidup mereka harus runtuh agar sistem yang baru, yang lebih bersih, lebih selaras, dan lebih diberkahi bisa dibangun. Jadi, jika kamu sedang berada di fase ini, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Bertanyalah dalam-dalam, apa yang sedang Tuhan ajarkan kepadaku melalui situasi ini? Karena bisa jadi uangmu sedang disedot keluar bukan untuk menghukummu, tapi untuk membongkar pondasi lama dan menciptakan ruang bagi kelimpahan yang lebih besar dan lebih suci. Masalah keuangan yang muncul tanpa sebab yang jelas seringkali merupakan bentuk pengguncangan dari Tuhan agar kamu berhenti menggantungkan rasa aman hanya pada materi. Bisa jadi selama ini kamu terlalu terikat pada penghasilan, terlalu percaya pada gaji bulanan, dan lupa bahwa sumber rezeki sejati bukanlah pekerjaanmu, tapi Tuhan yang menciptakan pekerjaan itu. Ketika Tuhan hendak mengajarkan bahwa rezeki bisa datang dari arah yang tidak disangka-sangka, kadang Dia akan mengambil dulu kenyamanan yang kamu anggap mutlak. Itu bukan hukuman, itu adalah pelatihan. Tuhan ingin kamu belajar bahwa ada sistem rezeki yang lebih tinggi, yang tidak hanya bergantung pada usaha fisik, tapi juga pada iman, koneksi batin, dan keterbukaan terhadap jalan rezeki yang baru. Maka saat uangmu mulai menipis, alih-alih panik, gunakan momen itu untuk lebih banyak merenung. Apakah aku selama ini terlalu bergantung pada hal yang sementara? Apakah aku sudah benar-benar terbuka pada cara-cara baru yang Tuhan sediakan untukku? Karena bisa jadi, kekacauan ini hanyalah jembatan tak terlihat menuju sistem keuangan baru yang lebih besar, lebih stabil, dan lebih ilahi. Dan kamu sedang dilatih untuk melaluinya. Ketika uang mulai hilang dengan cepat dan kamu merasa seolah sedang diserang dari berbagai arah, jangan langsung menyebutnya sebagai kutukan atau nasib buruk. Kadang, itu adalah cara Tuhan membersihkan jalan agar aliran yang lebih deras bisa masuk. Lihatlah hidup seperti sebuah wadah. Jika wadah itu penuh dengan air yang keruh, bagaimana mungkin air bersih yang jernih bisa masuk ke dalamnya? Maka Tuhan akan terlebih dahulu mengosongkannya. Pengeluaran tak terduga, musibah kecil, atau hilangnya sumber penghasilan bisa jadi bukan kehancuran, tapi proses pengosongan. Di titik ini, kamu sedang diajak untuk mempercayai bahwa rezeki bukan hanya soal hitung-hitungan logika. Ia juga bergerak dalam wilayah spiritual, dalam energi keikhlasan, keterbukaan, dan penerimaan penuh padanya. Maka saat kamu merasa tidak punya apa-apa lagi, disitulah kamu bisa melihat ke dalam, bahwa ada kekayaan lain yang Tuhan bangkitkan.
kekuatan hati, kebijaksanaan, dan kebergantungan penuh padanya. Dan saat kamu bisa bertahan di titik nol dengan iman yang tidak goyah, kamu sedang menciptakan fondasi yang sangat kokoh untuk kekayaan besar yang sebentar lagi akan datang dalam bentuk yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Banyak orang melewatkan tanda-tanda spiritual karena terlalu sibuk dengan panik dan keluhan. Mereka hanya fokus pada kekurangan, tanpa menyadari bahwa keadaan tersebut sedang berbicara dalam bahasa yang lebih tinggi. Misalnya, saat kamu kehilangan pekerjaan atau usaha tiba-tiba merosot, coba amati bukan hanya kerugian finansialnya, tapi juga perubahan dalam dirimu. Apakah kamu jadi lebih peka? Apakah kamu mulai merenung hidup lebih dalam? Apakah kamu menjadi lebih rajin berdoa? Jika iya, berarti kekayaan batinmu sedang bertambah. Dan di saat kekayaan batin meningkat, biasanya kelimpahan materi sedang menunggu giliran untuk datang. Inilah rahasia banyak jiwa yang tampaknya jatuh, tapi justru sedang dipromosikan secara spiritual. Tuhan bekerja dalam keheningan. Dia tidak selalu memberi sinyal lewat keberuntungan yang mencolok, tapi justru lewat hal-hal yang tampaknya merugikan. Maka orang-orang yang mampu melihat makna di balik kehilangan akan menjadi pribadi yang paling siap menerima anugerah besar. Jangan tertipu oleh bentuk luarnya. Masalah keuangan bisa jadi adalah pintu menuju keberlimpahan, bukan pintu kehancuran. Dan kamu, jika sedang mengalaminya sekarang, mungkin sedang berdiri tepat di ambang pintu kekayaan itu. Tuhan tidak pernah menurunkan ujian tanpa maksud. Jika kamu adalah jiwa yang sedang mengalami kehampaan, kehilangan semangat, dan tekanan finansial bertubi-tubi, bisa jadi kamu sedang sangat dekat dengan fase kelimpahan berikutnya. Tapi untuk masuk ke dalam fase itu, kamu harus lebih dulu siap secara jiwa. Maka, semua guncangan yang kamu alami adalah bentuk pelatihan langsung dari Tuhan. Jiwa yang kuat tidak dilahirkan dalam kenyamanan, melainkan ditempa melalui gelap, sunyi, dan ketidakpastian. Begitu juga dengan kekayaan. Ia tidak akan dititipkan kepada jiwa yang rapuh dan penuh ketergantungan. Ia hanya datang kepada jiwa yang bersih, sadar, dan mampu menerima dengan penuh tanggung jawab. Maka saat kamu diuji dalam bentuk dua tanda pertama ini, kehilangan semangat dan tekanan finansial, ingatlah bahwa itu bukan penolakan dari Tuhan. Itu adalah tahap awal dari transformasi besar. Kamu sedang dikelupas, dibuka, dan dibersihkan. Agar kelak saat kekayaan besar itu datang, kamu bukan hanya menerimanya sebagai berkah, tapi juga menjalankannya sebagai misi. Dan pada saat itu kamu tidak lagi sekedar kaya secara materi, tapi juga kaya secara spiritual. Jiwa terpilih, dua tanda pertama ini adalah tahap yang paling sering disalahpahami. Kehilangan semangat dan tekanan finansial hampir selalu dianggap sebagai kemunduran. Padahal, keduanya justru seringkali menjadi panggilan awal dari Tuhan untuk naik kelas. Ketika kamu mulai merasa bahwa hidup ini terlalu berat, terlalu sunyi, dan terlalu rumit, bisa jadi kamu sedang diminta untuk berhenti berlari dan mulai mendengarkan. Mendengarkan pesan yang tersembunyi dalam setiap peristiwa. Mendengarkan detak halus dari takdir yang sedang bergerak pelan ke arahmu. Dan ketika kamu mulai memahami bahwa semua ini tidak kebetulan, maka akan muncul kekuatan baru dalam dirimu. Kekuatan itu tidak berasal dari motivasi luar, tapi dari kesadaran batin bahwa kamu sedang dipilih. Dipilih untuk menjadi saluran kekayaan, bukan hanya untuk dirimu sendiri, tapi juga bagi mereka yang kelak akan tertolong lewat hidupmu. Maka mari kita lanjutkan pembahasan ini. Masih ada 7 tanda lagi yang perlu kamu ketahui, dan siapa tahu satu di antaranya sedang terjadi hari ini dalam hidupmu, menunggu untuk kamu pahami sebagai pesan dari langit. Tanda ketiga yang sering muncul namun luput disadari adalah mimpi-mimpi ganjil yang datang berulang. Jiwa terpilih, pernahkah kamu mengalami mimpi yang terasa nyata namun tidak kamu pahami maksudnya? Kadang bentuknya sederhana, kamu melihat cahaya, bertemu seseorang yang tidak dikenal tapi terasa familiar, atau berjalan di tempat yang asing namun penuh makna simbolik. Tidak jarang pula mimpi itu menimbulkan perasaan aneh setelah kamu terbangun, gelisah, terharu, atau bahkan menangis tanpa alasan.
Dalam spiritualitas, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Mimpi adalah pesan dari bawah sadar, bahkan bisa menjadi saluran komunikasi antara alam ruh dan alam sadar. Dan ketika kamu sedang dalam transisi menuju kekayaan besar, jiwa seringkali menerima sinyal lebih dulu sebelum tubuh dan realitas menyusul. Mimpi-mimpi ganjil itu bisa menjadi petunjuk, peringatan, atau bahkan konfirmasi bahwa kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jangan abaikan mimpi-mimpimu. Catatlah jika perlu, renungkan maknanya, karena Tuhan bisa saja berbicara padamu melalui cara-cara yang tidak biasa, dan salah satunya adalah lewat mimpi. Jiwa yang dipanggil untuk misi besar biasanya menerima pesan lebih dulu di ruang sunyi malam yang paling sakral, mimpi. Beberapa mimpi bisa datang seperti teka-teki. Tidak langsung jelas, namun meninggalkan kesan mendalam. Misalnya, kamu melihat dirimu berada di tempat tinggi atau berada di bawah hujan deras tanpa basah. Atau kamu melihat pintu terbuka lebar, tapi kamu ragu untuk masuk. Semua itu bisa jadi adalah bahasa simbolik dari batinmu sendiri. Mimpi tentang ketinggian bisa menunjukkan bahwa Tuhan sedang menarik jiwamu ke tingkat yang lebih tinggi, tapi kamu sendiri masih belum percaya diri. Mimpi tentang hujan tanpa basah bisa menggambarkan berkah yang sedang datang tapi belum kamu rasakan. Sementara pintu yang terbuka tapi tak kamu masuki bisa melambangkan peluang besar yang sudah datang namun kamu masih tertahan oleh keraguan. Jiwa terpilih, Tuhan tidak berbicara hanya dalam kitab atau nasihat ulama. Dia bisa menyapa siapa saja, melalui cara apa saja, termasuk lewat mimpi. Maka jangan abaikan pesan malam yang terasa berulang. Bisa jadi itu bukan mimpi biasa, tapi seruan lembut dari Tuhan yang ingin agar kamu lebih peka, lebih sadar, dan lebih berani. Kekayaan besar seringkali mendekat setelah mimpi-mimpi mulai membuka ruang untuk kesadaran baru dalam hidupmu. Bukalah hatimu, dengarkan makna di balik diamnya tidurmu. Tanda keempat adalah munculnya kejadian berulang yang tidak masuk akal. Kamu mungkin pernah mengalami peristiwa kecil yang sama terus-menerus. Misalnya bertemu angka yang sama di mana-mana, seperti 11.11 atau 9.9. Atau kamu mendengar kalimat yang sama dari orang berbeda dan waktu berdekatan. Atau bahkan melihat simbol atau peristiwa yang berulang padahal kamu sedang berada di tempat yang berbeda. Semua ini adalah tanda sinkronisitas. Dalam ilmu spiritual dan psikologi transpersonal, sinkronisitas adalah kejadian luar biasa yang tampak kebetulan tapi punya makna mendalam. Jiwa yang sedang terhubung dengan garis takdir akan mengalami kode-kode ini sebagai bentuk konfirmasi bahwa kamu sedang berada di jalur yang selaras. Misalnya, jika kamu terus melihat angka tertentu, itu bisa menjadi tanda getaran energi tertentu sedang bekerja dalam hidupmu. Jika kamu mendengar pesan yang sama dari berbagai arah, itu bisa jadi adalah jawaban dari pertanyaan yang diam-diam kamu simpan dalam hati. Jangan anggap remeh. Tuhan bekerja bukan hanya dalam doa-doa yang kamu lantunkan, tapi juga dalam peristiwa sehari-hari yang terlihat biasa tapi sebenarnya penuh pesan. Bukalah matamu, dengarkan, karena ketika kejadian-kejadian aneh mulai berulang, itu tandanya takdir sedang mulai menyusun langkah-langkah barumu. Sinkronisitas bukan hal mistik yang menyeramkan. Justru sebaliknya, ia adalah bukti bahwa semesta dan Tuhan sedang sangat dekat denganmu. Saat kamu merasa ada pola dalam kejadian harianmu, itu artinya alam bawah sadarmu dan alam spiritual sedang menyatu dalam frekuensi yang sama. Ini adalah kondisi langka dan hanya terjadi ketika jiwa sedang membuka diri untuk mengalami perubahan besar. Banyak orang mengabaikan sinyal ini karena terlalu sibuk atau terlalu logis. Padahal, tanda-tanda yang Tuhan kirim tidak selalu masuk akal. Justru dalam keanehan, ada keutuhan kesan yang ingin disampaikan. Jika kamu berkali-kali bermimpi tentang air, itu bisa jadi simbol bahwa jiwamu sedang disucikan. Jika kamu terus-menerus melihat simbol pintu, cahaya, atau jembatan, itu bisa berarti kamu sedang berada di gerbang perubahan hidup. Maka jangan lari dari keanehan itu. Hadapi dengan tenang dan rasa ingin tahu. Tanyakan dalam hati, Tuhan, apa yang sedang Engkau sampaikan padaku? Ketika kamu membuka ruang untuk memahami, maka Tuhan akan membalas dengan memperjelas. Dan ketika kamu benar-benar peka, kamu akan tahu bahwa semua itu bukan kebetulan. Kekayaan besar sedang mengetuk pintu hidupmu, dan kode-kode itu adalah ketukannya. Kejadian berulang juga bisa muncul dalam bentuk pertemuan tak terduga dengan orang-orang tertentu. Mungkin kamu bertemu seseorang yang dulu pernah singgah sebentar dalam hidupmu, tapi kini muncul kembali di waktu yang sangat tidak kamu duga.
atau kamu berbincang dengan orang asing, namun pembicaraan itu terasa seperti jawaban dari pertanyaan batinmu selama ini. Jiwa yang sedang bergerak menuju takdir besar sering dipandu oleh pertemuan-pertemuan ilahi. Tuhan menggerakkan manusia seperti bidak dalam catur kehidupan. Dan kamu ketika sedang memasuki fase perubahan besar akan dipertemukan dengan mereka yang membawa pesan, pelajaran atau bahkan peluang baru. Jangan remehkan pertemuan singkat, karena bisa jadi orang yang kamu temui di halte, warung kopi atau ruang tunggu rumah sakit adalah bagian dari jembatan menuju rizki besarmu. Jiwa yang sadar akan membaca setiap peristiwa sebagai wahyu kehidupan. Maka tetaplah terbuka, jangan buru-buru menolak keanehan itu. Karena bisa jadi dalam satu percakapan sederhana, Tuhan sedang mengirimkan arah. Dan ketika kamu peka terhadap semua itu, hidup akan terasa seperti rangkaian tanda yang saling terhubung. Dan di ujungnya, ada kekayaan besar yang sedang menantimu. Terkadang, kamu juga akan mulai melihat pola-pola yang seolah mengikuti kamu kemanapun. Misalnya, setiap kali kamu bingung atau ragu, tiba-tiba kamu melihat kata percaya atau harapan di papan reklame atau status seseorang. Atau saat kamu merasa ingin menyerah, tiba-tiba ada lagu atau ayat suci yang kamu dengar dan langsung menyentuh hatimu. Semua ini adalah bentuk bimbingan Tuhan yang sangat halus, namun sangat kuat. Jiwa yang terbuka akan menangkap pesan-pesan ini dengan cepat. Jiwa yang tertutup akan melewatkannya begitu saja. Maka latihan paling penting dalam fase ini adalah meningkatkan kesadaran. Latih dirimu untuk hadir, untuk benar-benar menyimak hidupmu sendiri. Jangan jalani hari dengan terburu-buru. Berhenti sejenak dan tanyakan, apakah yang terjadi barusan punya makna untukku? Ketika kamu mulai membangun kebiasaan ini, kamu akan menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar acak. Semua bergerak dalam pola, dan pola itu sedang menunjukkan jalanmu. Tuhan tidak berbicara dengan suara keras. Ia berbisik lewat simbol, peristiwa, dan getaran batin. Maka bukalah telingamu bukan hanya secara fisik, tapi juga secara spiritual. Karena kekayaan besar tidak hanya datang dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk kesadaran yang tajam. Jiwa terpilih, tanda-tanda seperti mimpi ganjil dan kejadian berulang, memang sering diabaikan karena bentuknya tidak masuk akal bagi logika. Tapi justru di sanalah kekuatannya. Ketika Tuhan ingin mengubah hidupmu secara luar biasa, Dia tidak akan menggunakan cara-cara yang biasa. Maka jika kamu sedang mengalami hal-hal aneh akhir-akhir ini yang membuatmu bingung, tapi sekaligus membuat hatimu gelisah dan tertarik, jangan buru-buru menolak. Duduklah dalam diam dan tanyakan pada hatimu, apa maksud semua ini? Karena saat kamu bertanya dengan tulus, semesta akan menjawab. Kadang dalam bentuk kejadian kecil, kadang dalam bentuk perasaan yang tiba-tiba sangat yakin, atau dalam bentuk kebetulan yang terlalu tepat untuk disebut kebetulan. Kekayaan besar tidak datang ke sembarang jiwa. Ia datang kepada mereka yang bersedia melihat lebih dalam, mendengar lebih peka, dan merasakan lebih jujur. Maka rawatlah kepekaanmu. Jangan rusak ia dengan keluhan, prasangka, atau sikap mengabaikan. Karena bisa jadi tanda-tanda yang kamu alami saat ini adalah fase paling penting yang menentukan arah hidupmu selanjutnya. Dan ketika kamu melewatinya dengan penuh kesadaran, kamu akan paham bahwa semua yang aneh itu ternyata adalah panggilan dari Tuhan sendiri. Salah satu tanda kekayaan besar yang sering disalahpahami adalah saat kamu merasa tidak cocok lagi dengan kehidupan lamamu. Makanan yang dulu kamu suka terasa hambar. Teman-teman yang dulu kamu nikmati kebersamaannya kini terasa asing. Kebiasaan yang dulu menyenangkan sekarang membuatmu jenuh. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang bertransformasi. Jiwa yang akan menerima berkat besar harus keluar dari zona lama, dan itu berarti rasa tidak nyaman adalah bagian dari pertumbuhan. Jangan buru-buru menyimpulkan bahwa kamu berubah jadi orang yang buruk. Justru kamu sedang menjadi versi yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Jiwa yang dipanggil untuk hidup dalam kelimpahan tidak akan selamanya betah hidup dalam lingkungan yang membatasi. Maka perubahan ini perlu disambut, bukan dilawan. Jika kamu merasa tidak cocok dengan hidupmu sekarang, itu bukan kesalahan. Itu adalah undangan untuk naik kelas. Tuhan sedang memanggilmu ke level yang baru. Dan salah satu caranya adalah mencabut kenyamanan yang tidak lagi mendukung pertumbuhanmu. Maka bersiaplah, perubahan memang tidak nyaman. Tapi ia adalah awal dari kelimpahan yang lebih sesuai dengan jiwamu yang baru.
Rasa tidak cocok ini bisa muncul dalam bentuk sangat halus. Kamu mulai merasa tidak nyambung saat ngobrol dengan orang-orang yang dulu kamu anggap sebagai tempat curhat. Kamu merasa enggar datang ke tempat-tempat yang dulu kamu nikmati. Bahkan kamu merasa capek secara batin saat terlibat dalam rutinitas yang selama ini kamu anggap biasa. Ini bukan karena kamu menjadi antisosial atau keras kepala, tapi karena jiwamu sedang naik tingkat dan lingkunganmu tidak lagi sesuai dengan frekuensi barumu. Ini adalah proses alami. Jangan paksa dirimu tetap tinggal di zona lama hanya karena takut disebut berubah. Jiwa yang sedang menuju kelimpahan harus berani melepaskan. Melepaskan yang sudah selesai, melepaskan yang tidak lagi mendukung pertumbuhan. Tuhan sedang mengajakmu membersihkan ruang hidupmu agar berkat baru bisa masuk. Maka jangan melawan perubahan ini, peluk Dia, dan ucapkan dalam hatimu, Tuhan, jika ini bagian dari jalanmu, aku siap. Karena saat kamu menerima perasaan tidak cocok itu sebagai petunjuk, bukan kutukan, kamu akan menyadari bahwa sesungguhnya kamu tidak sedang kehilangan, tapi sedang dipindahkan. Dipindahkan menuju hidup yang lebih luas, lebih dalam, dan lebih penuh rezeki. Jiwa yang sedang dipersiapkan untuk kekayaan besar memang tidak akan dibiarkan terlalu lama dalam kenyamanan yang semu. Ia akan diguncangkan, disentil, bahkan ditarik keluar dari tempat-tempat yang selama ini memberinya rasa aman tapi membatasi. Ini adalah bagian dari kasih Tuhan yang kadang terasa seperti tekanan. Tapi jika kamu memahaminya dengan kesadaran spiritual, kamu akan tahu bahwa ini adalah cinta dalam bentuk yang paling murni. Karena Tuhan tidak menginginkan kamu stagnan, Dia ingin kamu bertumbuh. Maka saat kamu merasa hidupmu tiba-tiba berubah arah, jangan takut. Bisa jadi kamu sedang diarahkan. Saat kamu merasa tidak cocok lagi dengan tempat kerja, komunitas, bahkan hubungan yang selama ini kamu jaga, tanyakan pada hatimu, apakah ini waktuku untuk bertumbuh? Jangan abaikan rasa jenuh yang dalam. Kadang itu bukan sekedar bosan, tapi panggilan untuk memperbesar wadah hidupmu. Karena kekayaan besar tidak datang ke dalam wadah yang kecil. Dan agar wadahmu membesar, kamu harus bersedia melepaskan bentuk lamamu. Inilah bagian yang sulit, tapi juga paling penting. Dan jika kamu bisa melewatinya, percayalah, di ujung perubahan itu, Tuhan sudah menyiapkan sesuatu yang luar biasa untukmu. Tanda kelima yang kerap muncul sebelum kekayaan besar menghampiri adalah meningkatnya kepekaan emosional secara tiba-tiba. Jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa lebih mudah menangis dari biasanya? Atau lebih mudah tersentuh oleh hal-hal sederhana yang sebelumnya kamu anggap biasa saja? Kamu melihat seseorang membantu orang lain di jalan dan hatimu bergetar. Kamu mendengar suara azan, lantunan doa, atau bahkan suara anak kecil yang tertawa. Dan tiba-tiba air matamu mengalir tanpa sebab. Ini bukan kelemahan, ini juga bukan ketidakstabilan emosional. Ini adalah tanda bahwa hatimu sedang dibersihkan. Jiwa yang dipilih Tuhan untuk menerima kekayaan besar harus lebih dahulu melalui fase pelarutan emosi lama yang membebani. Mungkin selama ini kamu menyimpan luka, dendam, kemarahan, atau trauma yang tidak pernah selesai. Dan kini, semuanya sedang dinaikkan ke permukaan agar bisa dilepaskan. Tuhan ingin kamu memasuki ruang baru tanpa beban lama. Maka rasa sensitif itu bukanlah gangguan. Itu adalah bentuk kelembutan yang sedang dilahirkan kembali dalam dirimu. Karena kekayaan sejati tidak hanya datang kepada orang yang pintar atau kuat, tapi kepada mereka yang lembut hatinya, tajam rasa syukurnya, dan mampu merasakan kehadiran Tuhan dalam hal-hal yang paling sunyi. Kepekaan emosional ini bisa sangat membingungkan jika kamu tidak memahaminya. Kamu mungkin mulai merasa tidak bisa lagi menoleransi drama, kebisingan, atau energi negatif dari lingkungan sekitarmu. Kamu lebih senang menyendiri, merenung, atau hanya duduk diam memandangi langit. Ada yang berubah dalam dirimu, dan itu bukan sesuatu yang buruk. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang selaras dengan vibrasi yang lebih tinggi. Jiwa yang dulunya keras kini mulai mencair. Hati yang dulu penuh penyangkalan kini mulai belajar menerima. Bahkan kamu mungkin mulai memaafkan orang yang selama ini kamu benci tanpa alasan jelas. Jiwa yang akan menerima kekayaan harus memiliki ruang batin yang lapang. Dan pelapangan itu datang bukan dari luar, tapi dari dalam. Dari rasa ikhlas, dari rasa haru, dari air mata yang membersihkan luka-luka lama. Tuhan sedang mengajari kamu cara mencintai kembali, cara mempercayai hidup kembali, dan cara merasakan keindahan dalam hal-hal yang paling sunyi.
Maka jangan tahan tangismu, jangan tahan getar hatimu. Itu semua bukan kelemahan, itu adalah bentuk kesiapan. Karena Tuhan sedang melunakkan batinmu agar kamu mampu menerima bukan hanya rezeki besar, tapi juga kedamaian yang tak tergantikan. Tanda keenam adalah munculnya perasaan kuat untuk melepaskan sesuatu. Ini bisa berupa keinginan mendadak untuk membersihkan rumah, merapikan lemari, membuang barang-barang lama, atau bahkan mengakhiri hubungan yang sudah lama terasa menggantung. Jiwa yang sedang dipanggil untuk menerima kekayaan akan mulai merasa gelisah terhadap hal-hal yang tidak lagi berguna atau tidak lagi sejalan, seolah-olah ada suara dari dalam yang berkata, "Lepaskan, sudah cukup." Dan ketika kamu mengikuti suara itu, kamu akan merasa lega, meskipun secara logika tidak ada alasan kuat untuk melakukannya. Inilah tanda bahwa ruang dalam hidupmu sedang dipersiapkan untuk menerima hal baru. Tidak ada kekayaan besar yang bisa masuk ke dalam kehidupan yang terlalu penuh dengan beban masa lalu. Maka jangan ragu untuk menyederhanakan. Kurangi, rapikan, dan lepaskan. Karena dalam spiritualitas, melepaskan bukan berarti kehilangan, melainkan menciptakan ruang. Ruang untuk yang lebih baik, ruang untuk yang lebih besar, dan ruang untuk yang lebih selaras dengan takdirmu. Tuhan tidak pernah memberi tanpa membersihkan lebih dulu. Jadi jika hari-hari ini kamu merasa ingin beres-beres bukan hanya secara fisik, tapi juga emosional, bisa jadi itu tanda bahwa kekayaan besar sedang sangat dekat. Rasa ingin melepaskan ini tidak selalu mudah dijelaskan. Kadang kamu merasa jenuh tanpa tahu kenapa. Kamu menatap pakaian lama, buku-buku yang dulu kamu suka, atau benda-benda penuh kenangan, dan kamu merasa sudah cukup. Ada yang berubah dalam batinmu. Keinginan untuk memiliki digantikan dengan keinginan untuk merdeka. Keinginan untuk menyimpan digantikan dengan keinginan untuk membagi. Ini bukan sekedar tren minimalis, tapi transformasi spiritual yang nyata. Jiwa yang siap menerima kekayaan besar akan sadar bahwa kekayaan bukanlah tentang jumlah, tapi tentang kelapangan. Ketika kamu mulai melepaskan, kamu sedang mengaktifkan hukum kekosongan, bahwa kekosongan yang kamu ciptakan akan diisi dengan sesuatu yang lebih besar, lebih indah, lebih diberkahi. Jangan takut kehilangan, karena dalam spiritualitas, kehilangan yang dipilih dengan sadar adalah jalan menuju kelimpahan. Maka jika kamu mulai meng-unfollow akun-akun yang meracuni pikiranmu, menjauh dari relasi yang menguras energimu, atau membersihkan isi rumah dari benda-benda yang hanya menyimpan masa lalu, itu adalah pertanda bahwa kamu sudah siap menerima sesuatu yang lebih tinggi. Sesuatu yang tidak hanya memenuhi rumahmu, tapi memenuhi jiwamu. Dan hanya mereka yang rela melepaskan yang layak menerima lebih banyak dari Tuhan. Tanda ketujuh yang seringkali datang bersama dengan keinginan untuk melepaskan adalah munculnya perasaan kosong tapi damai. Ini adalah kondisi yang membingungkan sekaligus menenangkan. Kamu tidak merasa euforia, tapi kamu juga tidak merasa sedih. Kamu merasa kosong, namun bukan kosong yang menakutkan. Justru dalam kekosongan itu ada kedamaian yang tenang, tidak banyak kegembiraan, tapi juga tidak banyak kecemasan. Seolah-olah kamu sedang melayang di antara dua dunia. Dunia lama yang sedang kamu tinggalkan, dan dunia baru yang belum kamu masuki. Jiwa yang akan menerima kekayaan besar memang harus melalui fase ini. Karena disinilah semua identitas lama ditanggalkan. Semua label, kebiasaan, ekspektasi, dan penilaian dilepaskan satu persatu. Dan hanya dalam kekosongan itu, versi baru dari dirimu bisa lahir. Jangan takut pada rasa hampa, karena hampa adalah jalan menuju terang. Banyak orang yang gagal menerima rezeki besar karena tidak sanggup bertahan dalam fase kosong ini. Mereka panik, lalu lari kembali ke zona nyaman yang lama. Tapi kamu, jika mampu duduk dalam diam dan menerima kekosongan dengan lapang dada, kamu akan menjadi pribadi yang benar-benar siap menampung keberlimpahan dalam wujud yang paling murni. Kekayaan tidak datang ke jiwa yang penuh, ia datang ke jiwa yang lapang. Perasaan kosong tapi damai ini adalah panggung transisi. Tidak banyak orang bisa bertahan di sini, karena secara sosial kita diajarkan bahwa kita harus selalu merasa senang, semangat, atau berenergi. Padahal dalam spiritualitas, rasa hening justru adalah bentuk tertinggi dari kedewasaan batin.
Jiwa yang hening tidak reaktif. Ia tidak menilai cepat, tidak tergesa, tidak mudah teromong-ambing oleh pujian maupun kritik. Dan dalam keheningan itulah kekuatan spiritual yang sesungguhnya lahir. Tuhan bekerja dalam sunyi. Maka saat kamu merasa tidak ingin banyak bicara, tidak ingin banyak tampil, tidak ingin mengejar apa-apa lagi, itu bisa jadi adalah tanda bahwa kamu sedang diproses secara mendalam. Jiwa yang sunyi sedang disiapkan untuk mendengar bisikan Tuhan secara lebih jernih. Maka terimalah fase kosong ini tanpa mengisinya dengan distraksi. Jangan buru-buru mencari pengganti, jangan buru-buru mencari pelarian. Duduklah bersama keheningan itu dan izinkan hatimu berkata, Tuhan, jika ini caramu menyapaku, aku hadir. Karena bisa jadi, dalam kesunyian itulah kekayaan terbesar akan mendekat tanpa suara dan masuk ke dalam hidupmu tanpa kamu sadari. Dan hanya jiwa yang diam yang bisa menangkapnya. Banyak orang menyangka bahwa kekayaan hanya datang setelah usaha keras yang tak kenal lelah. Padahal dalam banyak kasus, kekayaan datang justru setelah seseorang belajar diam dan melepaskan. Diam bukan berarti pasrah tanpa arah, tapi diam dalam arti menyadari dengan penuh bahwa hidup ini tidak sepenuhnya bisa dikendalikan. Dan melepaskan bukan berarti menyerah, tapi percaya bahwa Tuhan memiliki skenario yang lebih indah daripada yang mampu kita susun. Maka ketika kamu sudah melalui tanda-tanda sebelumnya, hilangnya semangat, tekanan keuangan, mimpi ganjil, kejadian aneh, rasa ingin melepaskan hingga perasaan kosong namun damai, artinya kamu sudah berada di ambang gerbang kekayaan besar, bukan hanya dalam bentuk uang atau materi, tapi juga dalam bentuk pemahaman hidup yang lebih luas. Jiwa yang pernah berada di titik kosong akan mampu menampung kelimpahan tanpa jadi serakah. Ia akan menerima rezeki dengan rasa syukur, bukan rasa takut kehilangan. Dan ia akan memberi dengan tenang karena tahu bahwa sumber rezekinya bukan manusia, tapi Tuhan. Maka bersyukurlah jika kamu sedang berada dalam fase sunyi dan kosong. Karena itu bukan akhir, itu adalah awal dari kelahiran kembali yang akan mengubah seluruh hidupmu. Fase-fase aneh yang kamu alami sebenarnya sedang menyatu dalam satu benang merah yang utuh. Semua tanda ini bukan terpisah-pisah. Mereka adalah satu paket transformasi jiwa. Maka jangan bingung ketika kamu merasa mengalami semuanya sekaligus. Justru itu artinya kamu sedang dalam masa penataan besar. Dan ingatlah, penataan bukan kehancuran. Penataan adalah bukti bahwa Tuhan peduli pada masa depanmu. Ia tidak ingin kamu hanya berjalan mengikuti kebiasaan lama. Ia ingin kamu hidup dalam takdir terbaikmu. Maka ia mengguncang, ia menyentuh, ia memperlihatkan tanda-tanda yang tidak lazim, bukan untuk membuatmu takut, tapi agar kamu terbangun dari tidur kesadaran yang terlalu lama. Jiwa yang sadar adalah wadah yang paling siap menerima kekayaan, karena ia tidak hanya akan menggunakan rezeki untuk kesenangan pribadi, tapi juga sebagai alat untuk menebar manfaat, cahaya, dan kasih. Maka sebelum kekayaan besar datang, Tuhan akan membersihkan niatmu, melunakkan hatimu, dan menata hidupmu. Itulah yang sedang kamu alami. Maka terimalah setiap tanda sebagai latihan. Jangan buru-buru menghindar. Karena ketika kamu bersedia belajar dari setiap gejala, kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan energi kekayaan yang sudah Tuhan arahkan kepadamu. Jiwa yang siap menerima kekayaan besar bukanlah jiwa yang persempurna, tapi ia adalah jiwa yang sadar, rela berubah dan mau berjalan bersama Tuhan meskipun jalannya terasa gelap. Maka semua tanda aneh yang kamu alami sejatinya bukanlah rintangan, tapi lampu petunjuk. Dan jika kamu bersedia menyimaknya dengan hati yang jernih, kamu akan melihat bahwa tidak ada satupun yang sia-sia. Bahkan rasa kehilangan, kegelisahan, dan kekosongan pun memiliki peran. Semuanya adalah guru, semuanya adalah pemurni, dan semuanya adalah bagian dari proses penyucian agar kamu tidak hanya menjadi kaya, tapi juga layak untuk menjadi kaya. Karena dalam pandangan spiritual menjadi kaya bukan soal angka, tapi soal kapasitas jiwa untuk menerima, menjaga, dan mengalirkan kembali. Jiwa yang belum dibersihkan akan menjadikan kekayaan sebagai beban, tapi jiwa yang telah melalui 9 tanda ini akan menjadikan kekayaan sebagai alat kebaikan yang abadi. Maka jangan khawatir, Tuhan tahu siapa yang siap, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat. Dan jika kamu sedang mengalami tanda-tanda ini sekarang, artinya Tuhan sedang mempersiapkanmu. Dan sebentar lagi, kekayaan itu akan datang dengan cara yang tidak pernah kamu duga.
Sampai titik ini 7 tanda sudah kita bahas secara mendalam. Dan mungkin kamu boleh menyadari bahwa hidupmu tidak sedang kacau, tapi sedang dibentuk ulang. Maka tetaplah bersama video ini hingga akhir. Masih ada 2 tanda penting lagi yang akan kita bahas. Tanda ke-8 dan ke-9 yang akan membuka lebih banyak lagi pemahaman tentang mengapa semua ini terjadi padamu. Jangan biarkan pikiranmu terburu-buru menyimpulkan. Dan jangan biarkan hatimu tertutup oleh keraguan. Karena bisa jadi yang kamu alami hari ini bukanlah akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih besar dari semua doa yang pernah kamu panjatkan. Tuhan tidak pernah bermain-main dalam menata hidup seseorang. Dan jika Ia sedang menyentuh hidupmu dengan tanda-tanda ini, maka itu artinya kamu adalah jiwa yang dipilihnya. Maka berjalanlah terus dengan penuh kesadaran. Dengarkan suara hatimu dan bersiaplah. Karena 2 tanda terakhir yang akan kita bahas berikutnya bisa jadi adalah bagian dari perubahan hidupmu yang terbesar. Tetap bersama kami, jangan lewatkan satupun paragraf. Karena semua ini bukan hanya informasi, tapi juga proses penyadaran. Dan dalam kesadaran itu ada ruang untuk kekayaan datang dalam bentuk yang suci dan agung. Tanda ke-8 yang mungkin paling mengejutkan adalah munculnya rasa bosan terhadap segala hal duniawi yang sebelumnya kamu kejar. Jiwa terpilih, pernahkah kamu merasa bahwa hal-hal yang dulu membuatmu bersemangat, seperti pencapaian, pujian, barang-barang mewah atau popularitas, tiba-tiba tidak lagi menggairahkan? Kamu merasa hambar saat mendapatkan apa yang dulu kamu idamkan. Bahkan kadang kamu bertanya dalam hati, kenapa aku tidak bahagia padahal ini yang dulu aku inginkan? Jangan panik, ini bukan depresi, ini juga bukan kehilangan arah. Justru ini bisa menjadi tanda bahwa jiwamu sedang naik ke tingkatan yang lebih tinggi. Jiwa yang akan menerima kekayaan ilahi tidak bisa selamanya terikat pada kenikmatan semu. Ia harus dilepaskan dari ketergantungan terhadap hal-hal eksternal. Karena jika tidak, kekayaan besar justru bisa jadi jerat yang menenggelamkan. Maka rasa bosan ini adalah pemurnian. Tuhan sedang menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada apa yang kamu miliki, tapi siapa kamu di dalam. Dan hanya jiwa yang sudah mengalami kebosanan dunia yang siap menerima kekayaan langit yang membawa ketenangan sejati. Jadi jika kamu merasa bosan tanpa alasan, anggaplah itu sebagai sinyal bahwa kamu sudah siap naik ke tahap yang lebih dalam, menerima berkat tanpa terikat. Bosan terhadap dunia bukan berarti kamu harus meninggalkan sebuah urusan duniawi. Justru sebaliknya, kamu tetap hidup di dunia, tetap bekerja, tetap berusaha, namun dengan kesadaran yang berbeda. Kamu tidak lagi dikendalikan oleh keinginan-keinginan kecil yang berubah-ubah. Kamu tidak lagi hidup hanya untuk mengejar validasi. Jiwa yang telah mengalami mati rasa terhadap dunia sebenarnya sedang diberi rasa baru yang lebih dalam. Kamu mulai merasakan bahwa hidup bukan hanya tentang hasil, tapi tentang makna, tentang kebermanfaatan, tentang bagaimana kamu menjadi alat Tuhan di tengah kehidupan. Inilah ciri jiwa yang siap menerima kekayaan besar. Ia tidak lagi mudah tergoda. Ia tidak lagi mengejar dari rasa kurang, tapi memberi dari rasa cukup. Maka jika kamu sedang berada dalam fase ini, bersyukurlah. Karena banyak orang harus jatuh berkali-kali dulu untuk sampai di titik ini, sementara kamu sudah sampai tanpa perlu mengalami kehancuran total. Tuhan sedang mengajakmu naik level. Dan kekayaan yang akan datang kepadamu bukan lagi sekedar uang atau aset, tapi juga pemahaman, kejernihan, dan kebijaksanaan yang akan membentuk kualitas hidupmu dalam jangka panjang. Maka tenanglah, kamu sedang ditinggikan secara batiniah. Tanda ke-9 dan yang terakhir adalah kamu mulai merasa sangat terhubung dengan Tuhan meskipun tidak banyak ibadah formal yang berubah. Ini bukan berarti kamu mengabaikan ritual, namun kamu mulai merasakan kehadiran Tuhan bukan hanya saat salat, doa, atau zikir, tapi juga dalam setiap momen hidupmu. Saat kamu duduk sendiri, kamu merasa Tuhan sedang menemani. Saat kamu menghadapi masalah, kamu merasa Tuhan sedang menguatkan. Bahkan dalam diam, kamu merasa Tuhan sedang bicara lewat perasaanmu. Inilah puncak dari perjalanan jiwa yang sedang dipanggil untuk menerima kekayaan besar. Tuhan tidak akan mengalirkan rezeki luar biasa kepada jiwa yang terputus darinya. Maka ketika kamu merasa semakin terhubung, semakin yakin dan semakin tenang, meskipun hidup belum berubah secara fisik, itu artinya kamu sudah selaras. Dan kekayaan itu kini sedang berjalan mendekat, dipandu langsung oleh tangan langit.
Jangan remehkan rasa damai yang kamu rasakan di tengah ketidakpastian. Itu bukan ketenangan palsu. Itu adalah tanda bahwa kamu sudah berada di frekuensi ilahi. Maka teruslah rawat hubungan ini. Teruslah hadir di hadapannya. Bukan hanya lewat ibadah wajib, tapi lewat niat, syukur, dan kejujuran hatimu. Jiwa seperti inilah yang akan mampu memikul amanah kekayaan dengan penuh kemuliaan. Setelah 9 tanda ini kamu kenali dan rasakan, mungkin kamu mulai mengerti bahwa kekayaan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari perjalanan batin yang dalam. Ia bukan hanya tentang kerja keras fisik, tapi juga tentang kesiapan spiritual. Jiwa yang dipanggil untuk kaya harus terlebih dahulu melewati pemurnian, harus berani melepaskan, harus berani berubah, harus bersedia berjalan dalam gelap sebelum akhirnya melihat cahaya. Dan itulah yang mungkin sedang kamu alami sekarang. Jiwa terpilih, jangan ragukan dirimu. Jika kamu merasakan sebagian atau bahkan seluruh tanda-tanda ini, itu bukan karena kamu lemah, tersesat, atau gagal. Itu karena kamu sedang disiapkan. Dan hanya mereka yang dipersiapkan yang akan diberi. Maka bersyukurlah, karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan ini. Banyak orang hidup bertahun-tahun tanpa pernah mengalami fase pembaruan batin seperti ini. Tapi kamu, di usia dan keadaanmu sekarang, sedang dipanggil. Maka jangan sia-siakan. Terus jaga kesadaranmu, terus buka hatimu, karena ketika waktunya tiba, kekayaan besar itu akan datang dengan cara yang begitu halus, begitu indah, dan begitu sesuai dengan kebutuhan jiwamu yang paling dalam. Kini, saatnya kamu berhenti bertanya, kapan kekayaan itu datang? Dan mulai bertanya, sudahkah aku siap menerimanya? Karena dalam spiritualitas, waktu bukanlah faktor utama. Yang menentukan bukan kapan, tapi siapa yang siap. Tuhan tidak pernah terlambat, tapi Ia juga tidak akan pernah memaksa memberi jika wadahmu belum cukup. Dan 9 tanda aneh ini bukan sekedar gejala. Mereka adalah proses pembesaran wadah. Mereka adalah tahap demi tahap penyucian, pembukaan dan penguatan jiwamu. Maka setiap air mata yang keluar, setiap rasa hampa, setiap mimpi yang ganjil, setiap kehilangan semangat, semuanya bukan sia-sia. Semuanya bagian dari pelatihan. Jiwa yang telah dilatih akan tahu bagaimana menjaga kekayaan agar tidak merusak. Ia tidak akan sombong, tidak serakah, dan tidak lalai. Justru, ia akan menjadi cahaya, menjadi saluran, menjadi rahmat bagi sekitarnya. Maka jika kamu saat ini sedang lelah, sedang gelisah, sedang bingung, jangan menyerah. Ingatlah bahwa semua ini adalah bagian dari jalan. Dan jika kamu mampu bertahan, kamu tidak hanya akan menerima kekayaan besar, tapi kamu akan menjadi pribadi yang benar-benar layak untuk menyimpannya dengan penuh kedewasaan dan cinta. Jiwa terpilih. Hidup ini bukan soal siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling sadar. Banyak orang kaya, tapi tidak sadar. Banyak yang memiliki segalanya, tapi hatinya kosong. Sebaliknya, ada orang yang belum punya apa-apa, tapi jiwanya damai, dan setiap langkahnya penuh keberkahan. Dan kamu kini sedang berada di tengah proses menjadi keduanya, kaya secara lahir dan damai secara batin. Proses ini memang panjang, penuh ujian, dan kadang membingungkan. Tapi hasilnya akan indah. Maka jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Fokuslah pada dirimu sendiri. Karena Tuhan memberikan tanda kepada setiap orang sesuai kapasitas jiwanya. 9 tanda yang telah kita bahas bukanlah teori, tapi cermin dari proses ilahi yang sedang berlangsung dalam hidupmu. Jika kamu bisa melihatnya dengan jernih, maka kamu akan tahu bahwa kamu tidak sendiri. Tuhan sedang membimbingmu. Dan setiap hal yang kamu alami hari ini adalah bagian dari persiapan untuk esok yang jauh lebih besar. Maka tenanglah, teruslah berjalan, karena sesungguhnya kamu sedang berada di jalur yang tepat. Jalur menuju kekayaan lahir dan batin yang tidak hanya memenuhi kantongmu, tapi juga memenuhi jiwamu. Mungkin kamu bertanya, apa yang harus aku lakukan sekarang setelah memahami semua tanda ini? Jawabannya sederhana namun dalam. Hadirlah sepenuhnya dalam hidupmu. Jangan menghindar dari proses. Jangan lari dari rasa tidak nyaman. Terimalah semua fase ini dengan lapang.
Satu hal yang perlu kamu tahu, kekayaan bukan sesuatu yang kamu kejar seperti bayangan. Kekayaan adalah sesuatu yang kamu izinkan datang saat kamu sudah sejajar dengannya. Maka fokuslah pada penguatan jiwamu, bukan pada angka di rekeningmu. Fokuslah pada ketenangan batinmu, bukan pada validasi sosial. Tuhan akan menambahkan apapun yang kamu butuhkan jika jiwamu telah layak menampungnya. Dan tanda-tanda ini adalah petunjuk bahwa kamu sedang dibentuk untuk menjadi pribadi yang layak. Maka rawatlah dirimu dengan kasih. Rawat pikiranmu, jiwamu, ucapanmu. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Jangan biarkan keraguan menghentikanmu. Teruslah buka hatimu, teruslah berdoa, berbuat baik, dan berserah. Karena kombinasi antara usaha lahir dan ketulusan batin inilah yang akan membuka pintu-pintu langit. Dan saat pintu itu terbuka, kamu akan tahu bahwa semuanya, segala rasa sakit dan keanehan itu ternyata tidak sia-sia. Jiwa terpilih. Perjalanan ini tidak hanya soal kekayaan yang akan kamu terima, tapi tentang siapa kamu saat kamu menerimanya. Apakah kamu akan menjadi orang yang tamak atau menjadi cahaya bagi sekitarmu? Apakah kamu akan menyombongkan keberhasilanmu atau justru menjadi jembatan rezeki bagi orang lain? Semua ditentukan oleh siapa dirimu hari ini. Maka ketika Tuhan menunda sesuatu yang kamu inginkan, bisa jadi Dia sedang melindungimu dari hal yang bisa merusakmu. Dan saat Dia memberi tanda-tanda seperti yang sudah kita bahas, itu bukan semata untuk membuatmu sadar, tapi juga agar kamu siap. Maka tanamkan dalam hatimu, aku tidak akan menjadi hamba yang gelisah, tapi hamba yang percaya. Aku tidak akan tergesa, tapi tetap berjalan penuh kesadaran. Karena sesungguhnya kekayaan terbesar bukanlah uang, tapi hubungan yang akrab dengan Tuhan. Dan dari hubungan itulah mengalir segala kelimpahan yang nyata maupun tak kasat mata. Maka tetaplah dalam jalur ini. Jangan berbalik arah. Jangan ragu lagi. Kamu sudah diberi tanda. Kamu sudah diberi pembimbingan. Maka bersyukurlah. Karena tidak semua orang mendapat panggilan ini. Tapi kamu, ya kamu, adalah jiwa yang sedang disiapkan untuk menjadi lebih dari sekadar kaya. Kamu sedang dipersiapkan untuk menjadi berlimpah. Kini saatnya, kamu tidak lagi bertanya, mengapa semua ini terjadi padaku? Tapi gantilah pertanyaan itu menjadi, apa yang Tuhan ingin aku pelajari dari ini semua? Karena saat kamu bertanya dari kesadaran, bukan dari keluhan, maka pintu jawaban akan dibuka. Jiwa yang bersedia mendengar akan ditunjukkan arah. Dan kamu saat ini sudah ditunjukkan 9 tanda yang bukan kebetulan. Mereka adalah kompas. Mereka adalah cahaya kecil yang Tuhan nyalakan di tengah malam hidupmu, agar kamu tidak kehilangan arah. Maka peganglah tanda itu dengan lembut. Jangan paksa semuanya segera berubah. Tuhan tahu waktu yang tepat. Tugasnya hanya menjaga kesadaran, menjaga niat, menjaga hubunganmu dengan Tuhan, dan terus berjalan. Setiap langkahmu, jika disertai kejujuran hati dan niat baik, akan mendekatkanmu pada kelimpahan. Maka yakinlah, jika kamu sudah membaca, menyimak, dan merenungkan ke-9 tanda ini, itu berarti kamu sedang berada sangat dekat dengan titik perubahanmu. Dan saat itu tiba, kamu akan paham bahwa semua itu, segala rasa sakit dan keanehan itu, ternyata tidak sia-sia. Terima kasih telah menyimak video ini sampai akhir. Kamu adalah jiwa yang telah melewati banyak proses batin. Dan jika kamu bertahan sampai detik ini, artinya jiwamu sedang dipanggil ke tingkatan yang lebih tinggi. Jangan anggap semua yang kamu alami sebagai musibah. Bisa jadi itu adalah panggilan. Dan jika kamu merasa semua tanda-tanda yang dibahas hari ini seolah mewakili keadaanmu, maka tuliskanlah di kolom komentar, saya siap menerima kekayaan yang Tuhan siapkan untukku. Tindakan kecil ini adalah bentuk afirmasi spiritual, bentuk izinkan dirimu menerima. Karena dalam hukum spiritual, menerima hanya bisa terjadi ketika jiwa berkata, aku siap.
Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ARS Pandangan Hidup, karena di sana akan selalu ada konten-konten yang mengangkat jiwamu, menguatkan batinmu, dan menuntunmu menjemput rezeki yang penuh keberkahan. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang kehilangan arah, agar lebih banyak jiwa tersadar dan tercerahkan. Semoga Tuhan membalas semua niat baikmu dan membawa kekayaan dalam bentuk terbaik untuk hidupmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus bertumbuh, terus percaya, karena kamu adalah jiwa yang terpilih.